Hello and welcome. Saya Albi Cesar Muhammad dan hari ini kita akan membahas tentang dasar kamera yang sangat penting, yaitu triangle exposure atau bahasa Indonesianya ya segitiga exposure. Segitiga exposure sendiri ini mencakup tiga hal, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Dan hari ini kita akan membahas tiga-tiganya langsung. Dan hari ini kita akan membahas langsung ketiga-tiganya deh di satu video ini. Dan ya, simak aja videonya. Oke, yang pertama ada shutter speed. Oke, jadi shutter speed adalah seberapa cepat shutter sebuah kamera membuka dan menutup. Teknisnya gampang. Semakin cepat shutter sebuah kamera, maka akan semakin sedikit cahaya yang masuk ke kamera tersebut, ke sensor kamera tersebut, yang akan menghasilkan gambar atau video tersebut menjadi lebih gelap. Sebaliknya, semakin lambat shutter speed membuka dan menutupnya, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor atau ke dalam kamera tersebut. Maka hasilnya, gambar atau videonya akan lebih terang. Shutter speed juga bertanggung jawab untuk sharp atau blurry-nya sebuah gambar atau video. Misalkan kita nge-shoot di lomba lari, atau kita mau bikin film di adegan berantem nih, kita butuh shutter speed yang tinggi karena kita harus menangkap si orang yang lari ini atau orang yang lagi berantem ini dengan cepat gitu. Jadi maksudnya blur yang dihasilkan tuh nggak terlalu banyak, harus tajam gitu. Karena kalau kita pakai shutter speed yang pelan di lomba lari misalkan, ntar orang yang larinya tuh yang ngeblur aja gitu. Untuk teknik pengambilan video juga, misalkan kita mau buat film pendek, film apapun itu, ada cara dimana kita biar bisa dapat motion blur yang natural gitu, yang enggak terlalu ngeblur dan enggak terlalu tajam. Karena mata kita kalau ngelihat sesuatu yang bergerak tuh kan pasti ada blurnya, enggak terlalu tajam, tapi nggak terlalu blur juga gitu, blur itu nggak berlebihan juga. Nah, caranya itu adalah tekniknya frames per second kamera tersebut, FPS kamera tersebut dikalikan 2. Contohnya frames per second kameranya kalian pakai di 24 fps, maka 24 kali 2 adalah 48. Jadi shutter speed yang dipakai adalah 1/48. Misalkan nggak ada 1/48 di settingan shutter speed kamera kalian bisa pakai 1/50. Pokoknya nggak jauh dari angka hasil perkalian tersebut. Misalkan frames per second kalian 30 fps, maka 30 kali 2 adalah 60, jadi shutter speed yang dipakai adalah 1/60. Begitupun 60 fps, maka shutter speed yang dipakai adalah 1/120, karena 60 kali 2 adalah 120, dan seterusnya. Selanjutnya ada aperture. Aperture sendiri adalah seberapa besar bukaan lensa yang bulat tuh, yang ada di lensa yang bulat. Nah, itu aperture itu seberapa besar bukaan lensa itu membuka. Untuk aperture sendiri kita menghitungnya biasanya dari f-stop. F-stop ini biasanya angkanya ada di lensanya tuh, kayak f 2,8, f 5,6, f 1, berapa, f22 misalkan, dan lain-lain. Teknisnya, semakin kecil angka f-nya, misalkan f2,8, maka semakin besar bukaan lensanya. Sebaliknya, semakin besar angka f-stopnya, misalkan f22, berarti semakin kecil bukaan lensanya. Jadi berbalikan, f2,8 itu kecil, tapi bukaan lensanya besar, dan f22 itu angkanya besar, tapi bukaan lensanya kecil. Dan secara logika, apa hubungannya dengan cahaya? Ya, bisa kita lihat, semakin besar bukaan lensanya berarti semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera, dan semakin kecil bukaan lensanya berarti semakin sedikit lensa yang masuk, berarti semakin sedikit cahaya yang masuk ke lensa tersebut. Aperture juga bertanggung jawab atas depth of field, atau yang mungkin kalian sering dengar bokeh. Nah, bokeh ini, depth of field ini didapat dengan cara mengatur atau menyeting si aperture. Nah, untuk dapat bokeh yang bagus ini, kita harus pakai setting aperture sebesar mungkin bukaannya. Jadi, kalau kita lihat dari f-stopnya, sekecil mungkin angkanya. Misalkan di angka f-stopnya tuh 1,4 atau 2,8. Pokoknya harus sekecil mungkin si angka f-stopnya
semakin besar si bukaan lensanya dan akan semakin blur juga backgroundnya. Sebaliknya, semakin besar angka f-stopnya, semakin kecil bukaan lensanya, maka akan semakin jelas si background kita, atau ya semakin nggak ada gitu bokehnya. Yang terakhir adalah ISO. ISO sendiri sebenarnya untuk mengatur seberapa sensitif si sensor kamera, sensor di dalam kamera itu yang bertugas sebagai mengambil gambar atau mengambil cahaya itu. Nah, ISO ini tuh tugasnya mengatur seberapa sensitif si sensor tersebut terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO-nya, misalkan 1600 ke atas, nah itu tuh akan semakin sensitif si sensor tersebut ke sebuah cahaya. Sebaliknya, semakin kecil ISO-nya, semakin rendah ISO-nya, semakin rendah juga sensitivitas si sensor kamera tersebut terhadap cahaya. ISO sendiri biasanya digunakan atau di setting-setting di keadaan low light. Kenapa di keadaan low light? Karena ya di low light kan kita kekurangan cahaya, maka kita membutuhkan si sensor tersebut agar lebih sensitif ke cahaya gitu. Tetapi ada akibatnya juga kalau kita pakai ISO yang terlalu tinggi untuk ngambil gambar atau ngambil video. Semakin tinggi ISO-nya, si kamera ntar di hasilnya tuh, di hasil video atau di hasil gambarnya bakal keluar noise atau grain. Jadi kita nggak bisa sembarangan atur ISO-nya terlalu tinggi, karena nanti akan keluar grain atau noise di video atau gambar tersebut. Karena itulah kenapa seenggaknya kita harus mencoba setting lighting yang seproper mungkin di low light. Karena kalau kita pakai ISO-nya berlebihan akan mengakibatkan banyaknya grain atau noise di dalam video atau foto tersebut. Jadi itu semua adalah exposure triangle atau triangle exposure atau segitiga exposure. Semoga videonya bermanfaat dan thanks for watching.